jika melihat soal seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan determinan matriks. Nah, jika terdapat sistem persamaan linear dua variabel seperti ini, yaitu x plus by ditambah c, kemudian dx ditambah ey ditambah sama dengan f, maka jika kita ubah ke bentuk matriks, maka menjadi a, b, d, e dikalikan dengan x, y seperti ini, kemudian sama dengan c, f-nya adalah konstanta. Kemudian, jika terdapat matriks A, yaitu A, B, C, D, maka determinan dari matriks A-nya adalah AD dikurang BC. Nah, pertama, kita tentukan terlebih dahulu untuk model matematikanya ya. Kita buat sistem persamaan linear dua variabelnya dari soal cerita. Nah, di sini diketahui pada ujian bahasa Inggris ada dua tipe soal yang harus dikerjakan. Nah, berarti di sini ada soal A dan soal B. Kita misalkan untuk soal A, banyaknya soal A itu X dan banyaknya soal B itu adalah Y. Nah, pertama, untuk mengerjakan soal A, Dewi membutuhkan waktu rata-rata 3 menit per nomornya. Dan waktu rata-rata 2 kali lipatnya untuk soal B per nomornya. Berarti, jika kita ubah menjadi persamaan linear dua variabel menjadi 3X ya, karena ini untuk soal A ya, 3 menit, rata-rata 3 menit untuk soal A dan 2 kali lipatnya, maka ditambah dengan 6Y, karena 2 kali lipat dari 3 menit adalah 6 menit, jadi 6Y sama dengan total keseluruhan yang harus waktu ini kerjakan. Untuk Dewi di sini diketahui Dewi mampu menyelesaikan ujian tersebut dalam waktu 2 jam. Berarti 2 jam jika kita ubah ke menit, karena tadi satuannya menit ya, maka 2 dikali 60 menjadi 120 menit. Nah, jika kita sederhanakan persamaannya, berarti di sini kedua ruas kita bagi 3, maka ini menjadi X ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian di sini yang kedua, Wahyu hanya membutuhkan waktu rata-rata 2 menit per nomor untuk soal A dan 5 menit per nomor untuk soal B. Berarti di sini 2X ditambah dengan 5Y sama dengan total keseluruhannya adalah 1,5 jam. 1,5 jam atau 1,5 itu dikalikan dengan 60, karena itu satuannya menit, berarti 1,5 dikali 60 menjadi 90. Nah, inilah persamaan yang kedua. Nah, di sini sudah kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabelnya. Ya. Kemudian kita ubah ke bentuk matriks. Sehingga di sini menjadi kita gunakan koefisiennya ya untuk X, dan X kita posisinya kita samakan, berarti di sini 1 dan di sini 2. Kemudian di sini koefisiennya 2, berarti di sini 2, di sini 5 ya. Lalu dikalikan dengan X dan Y-nya seperti ini. Ya, sesuai dengan konsep yang tadi, sama dengan konstantanya yaitu 40 dan 90. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai X-nya, di sini kita gunakan konsep dari determinan, yaitu determinan X dibagi dengan determinan. Nah, untuk determinan X itu bisa kita dapatkan dengan kita lihat untuk posisi dari koefisien variabel X itu kan 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini kita ganti dengan konstanta ya. Jadi konstantanya kita ganti ke sini. Berarti 1 dan 2 kita hilangkan menjadi 40, 90, dan 2 dan 5-nya tetap ya, di sini 2 dan 5. Nah, kita buat menjadi bentuk determinan. Kemudian dibagi dengan determinan dari matriksnya, karena di sini matriksnya adalah 1, 2, dan 2 dan 5, berarti kita buat matriks dari 1, 2, 2, 5. Nah, berarti di sini kita kalikan ya. Rumusnya tadi seperti tadi, A dikali D dikurang B dikali C. Berarti 40 dikali 5 hasilnya menjadi 200 dikurangi, ya ini kita kalikan 40 kali 5, 20 kali 9, 2 kali 90, yaitu 180 dibagi dengan 1 kali 5, 5 ya. Kemudian 2 dikali 2, 4. Berarti 5 dikurangi dengan 4.
200 dikurang 180 yaitu 20. Dibagi dengan 5 dikurang 1. 5 dikurang 4 yaitu 1. Berarti 20 dibagi 1 yaitu 20. Maka inilah nilai X-nya. Sudah kita dapatkan. Kemudian, untuk menentukan nilai Y, berarti di sini determinan Y sama dengan determinan. Berarti di sini kan koefisien dari variabel Y-nya adalah 2 dan 5. Nah, ini kita ganti posisinya. Kita ganti posisinya dengan konstanta. Jadi konstantanya menggantikan koefisien dari variabel Y-nya. Maka ini menjadi 1, 2 tetap ya. 1, 2. Kemudian 2 dan 5-nya kita ganti menjadi 40 dan 90. Dan kita gunakan determinan. Kemudian dibagi dengan determinan dari matriksnya tadi sudah kita dapatkan yaitu 1. Berarti di sini dibagi dengan 1. Kemudian kita kalikan ya, kita kali seperti tadi A dikali D, B dikali C. Berarti di sini 1 kali 90 berarti 90 dikurang 40 dikali 2 menjadi 80. Dibagi dengan 1 tetap ya. Maka 90 dikurang 80 yaitu 10. Maka inilah nilai Y-nya. Nah, berarti untuk banyak soal A, tipe soal A itu ada 20 soal dan Y-nya ada 10 soal. Karena ditanya adalah jumlah soal dua tipe soal tersebut. Berarti kita cari nih, kita jumlahkan ya. Jadi X ditambah dengan Y. Maka 20 ditambah dengan 10 hasilnya adalah 30 soal. Maka inilah jumlahnya. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.